Oke, cool. Nama gue Joshua Supit. Gue 8 bersaudara. I'm number 7. Dan menariknya adalah kita ada 4 laki, 4 perempuan. Dan latar belakang keluarga tuh unik banget. I believe juga banyak yang kenal dengan latar belakang kehidupan keluarga kita. Jelas nggak sempurna. Berantakan ada banget. Tetapi puji Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan boleh membawa kita as a family, whole family, untuk ada dalam kerajaannya, untuk ada dalam kegerakannya. Artinya yang sekarang gue lakukan ini adalah merupakan juga sebuah bagian di mana hidup gue hanya karena kasih dan karunia Tuhan bisa ada seperti sekarang. Jadi benar-benar melewati pemulihan, dan gue bersyukur banget untuk apa yang gue alami dalam perjalanan hidup gue sekarang, karena dari hari demi hari gue bisa bersyukur bahwa hidup gue tuh gak sia-sia. Jadi gue sekarang selalu exciting banget untuk mulai hari dengan yakin, dengan percaya bahwa hal-hal yang terbaik bisa terjadi di hidup gue karena Tuhan Yesus bersama dengan gue. My mom, my dad, latar belakang kehidupan Kristen Nasrani. My mom udah pass away 2006, dan hari ini my dad is a senior pastor pelayanan gereja Tuhan di Rumah Rahmat Immanuel. Dan puji Tuhan juga gue dipercayakan dan bukan hanya terlibat tetapi menjadi bagian dari keluarga Rahmat Immanuel dalam kepemimpinan as a leader, lead pastor di Rahmat Immanuel, dan juga tentunya di Circus ini, juga di GBI Penuai. Jadi dalam perjalanan gue 32 tahun, bersyukur bahwa ada hal-hal yang kekal, ada hal-hal yang mungkin orang lain gak ngerti, tetapi gue sangat mengerti dengan apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan panggil. Dan gue punya desire, kerinduan bahwa apa yang gue alami teman-teman yang lain juga bisa mengalami, karena dunia hanya sementara. Dan gue belajar banget justru hari-hari ini adalah semakin kita hidup melekat di dalam kebenaran itu sendiri, artinya bukan hanya percaya firman tapi melakukan firman, gue semakin mengerti ternyata banyak hal di hidup gue tuh yang gak terlalu penting. Dan sekarang gue punya ketenangan, gue belajar rest in Him, belajar istirahat dengan Tuhan. Bukannya berarti gue gak ngapa-ngapain, tapi gue belajar bahwa gue gak akan melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan melakukannya terlebih dahulu. Jadi gue belajar memuji segala sesuatu supaya bukan kehendak gue yang jadi, berarti kehendak Tuhan, bukan waktu gue yang jadi tetapi waktu Tuhan. Dan perjalanan gue bersyukur melalui apa yang Tuhan panggil dengan cara-cara approach-nya, pendekatan Tuhan itu selalu sangat baik. Setiap kali Tuhan mendekati kita nggak mungkin tersinggung, kita nggak mungkin sakit hati. Tuhan tuh lemah lembut. Demikian halnya juga dengan bagaimana Tuhan punya cara mendekati hidup gue, begitu luar biasa. Nggak ada paksaan, tetapi ada hal-hal yang baik Tuhan izinkan terjadi di sekitar hidup kita, sehingga hal yang paling vital di perjalanan hidup gue adalah bagaimana gue bisa mengambil keputusan untuk hidup dalam kepantasan. Mungkin semua orang juga nggak ada yang sempurna, semua orang punya kekurangan, semua orang punya keterbatasan, semua orang punya kelemahan. Tetapi salah satu yang gue rasakan secara vital, secara fokus bagaimana Tuhan menjamah hidup gue adalah tentang kepantasan. Jadi yang gue lihat hari-hari ini adalah bahwa banyak sekali orang gak bisa hidup dalam ketenangan hanya karena masalah gaya hidup, masalah semuanya tentang kepantasan. Tapi kasih Tuhan, cinta Tuhan tuh membawa kita bagaimana kita bisa hidup apa adanya. Jadi kita punya hidup, bebannya bukan beban negatif tetapi beban positif, dan ini merupakan kebanggaan. Dan ini juga yang mau gue tularin ke teman-teman bahwa kepantasan hidup tuh di dalam Tuhan tuh penting, sehingga akhirnya kita nggak hidup dalam keraguan terhadap siapapun. Yang paling bahaya adalah waktu kita nggak bisa punya citra diri yang jelas, kita nggak punya pandangan bahkan keyakinan tentang diri sendiri yang jelas. Akhirnya kita nggak berani buat apa-apa. Yang kita coba mulai mencocokkan, akhirnya nggak ada jalan yang paling baik untuk dicapai. Jadi gue berharap juga melalui perjalanan di Circus Church ini adalah kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, apa adanya,
organic church dalam kepantasan. Jadi semua orang punya kelemahan, tapi gue yakin bahwa Tuhan selalu memberitahu kita dengan cara yang paling baik bahwa setiap kita bisa tahu persis kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Pilihannya adalah bukan bisa atau tidak untuk berubah, tapi mau atau tidak berubah mengikuti kebenaran itu sendiri. Jadi ini kerinduan gue, kita bisa berjalan sebagai organic church, organic gereja yang sehat, gereja yang ada dalam kebenaran itu sendiri, tidak dibuat-buat, tidak hidup dalam kebohongan, semua mau pikul salib sama-sama. Yang kuat mengingatkan yang lemah. Nggak ada orang kuat selalu, tapi orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, hidupnya pasti menjadi berkat bagi banyak orang.